barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat Isya, Maghrib dan Isya, insyaallah di Masjid Darul Hijrah Saji. Saji sampai sujud, salat sampai salat. Hah? Lapangan musalla? Tetap sampai saji. Tafaulan. Insyaallah, karena kita berharap buat masjid kan. Sampai saja. Nah, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah, adalah nikmat di saat kita merasa nikmat ada di tempat-tempat yang seperti ini. Tentu kita berharap mudah-mudahan hati kita bersyukur sehingga nikmat ini sentiasa terasa nikmat oleh kita. Karena di masa-masa seperti zaman kita ini, zaman banyak yang tergelincir, zaman banyak subuhat, tambah syahwat, semuanya menyatu. Kalau kita tanggung-tanggung, maka kita akan menanggung di akhirat. Oleh itu, menghidupkan majelis-majelis ilmu adalah salah satu usaha dan jihad yang besar masa ini. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan jihad terbesar masa ini adalah jihad ilmu, mengajarkannya, mempelajarinya, mendakwahkannya, dan sabar untuk memperjuangkannya. Sebab seperti hari ini, Masya Allah, orang mudah terpengaruh oleh aliran dan kepentingan politik. Misalnya sekarang ketika Israel dan Iran main mata, banyak yang Masya Allah memuji Iran, dan Israel enggak. Iran seolah-olah dia akan jadi pahlawan yang akan bebaskan Palestina. Ini orang-orang hebat, ini bukan orang-orang biasa. Apalagi yang kita-kita biasa nih kalau tidak ngaji. Padahal sejak kapan pula orang Syiah meyakini ada Baitul Maqdis di bumi. Orang Syiah dalam keyakinan mereka Al-Masjidul Aqsa itu di langit, bukan di Palestina. Karena Abir itu lah tekijudin dan taharangnya.
Mereka bukan tidak meyakini Masjid Al-Aqsa itu adalah masjid yang kita suci seperti pandangan kita. Seperti yang disebutkan oleh Faid Al-Kasani dalam kitabnya. Buku orang Syiah. Jadi, tapi kadang-kadang sebagian malah dengan mengangkat Syiah menghina ahli sunnah. So, tengok orang Arab ni, lekojo samuro aja Yahudi ni. Tapi itulah, disitulah perlu kita untuk senantiasa menghidupkan majelis ilmu. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, insyaAllah. Dulu banyak yang tidak kita ketahui, sekarang banyak juga, masih banyak yang belum kita ketahui. Nah, oleh itu kita bersyukur padanya karena kita dijadikan bagian dari majelis-majelis ilmu ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan salawat dan salam kita menghiasi majelis kita ini dengan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena itu juga luar biasa kaum muslimin. Selawat kepada Nabi itu seperti kita berdoa minta ampun, minta rahmat 10 kali, semuanya dikabulkan. Itu kalau sekali kita selawat, apalagi setiap namanya disebut sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak Allah membagi-bagi ampunan kepada kita. Wajarlah dalam hadis qudsi disebut ketika kita berpisah, Allah katakan qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Karena kita di majelis ini banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Kan iya sih pada duduk ngadai utang tabi gibah banyak, sudah tiba-tiba rumah kena wangi dek bini. Kalau pulang ngaji kena wangi pun tak apa jauh, ada jawaban doanya. Iya ya. Dan mau di majelis yang disukai malaikat kok ndak ada nyawa kan. Jadi wangi-wangi di daang kok ya. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur dan berterima kasih, dan juga kepada para jemaah semuanya yang senantiasa bersemangat, yang tidak pernah patah semangat. Alhamdulillah. Baik, setelah beberapa kali pertemuan, ringkasan syubhat yang akan dijawab, sekarang kita masuk pada detailnya dalam kitab. Qala rahimahullah, kashfu asy-syubhat, yaitu kalau bahasa Arab al-kashfu maknanya adalah raf'ul ghita, yaitu membuka penutup, atau izalatu al-iltibas, yaitu menghilangkan keraguan. Sebelumnya ketika belum disingkap kita ragu, ibaratnya tudung saji apa isinya. Kalau bau nandang kosan, sekarang boleh pacak sana. Jadi misalnya, jadi al-kashfu adalah membuka. Kashafa fuhlanun sirrahu, si bulan membongkar rahasianya. Dari awalnya tertutup lalu dibongkar. Yauma yukshafu an saqin, hari di mana betis tersingkap. Fakashafat an saqaiha, ketika Ratu Bilqis berjalan di istana Nabi Sulaiman alaihissalam, dikira air, ternyata granit atau batu pualam yang seperti mengalir air di bawahnya. Berarti Raja Sulaiman lebih canggih dari sekarang saja. Nah, lalu pakai syafat ansaqaiha, lalu dia menyingkap betisnya. Yang sebelumnya
tertutup. Dia sebenarnya menutup betis itu adalah ciri khas orang-orang terpandang. Membuka betis adalah ciri khas orang-orang yang suka dipandang. Orang-orang terpandang mesti menutup betisnya. Wanita terhormat mesti menutup betisnya. Tapi kalau wanita yang suka dipandang dan tidak terhormat, suka mempertontonkan betisnya. Jadi para ratu-ratu itu dulu mereka menjaga tidak diperlihatkan. Bahkan saya melihat foto-foto di Istana Siak itu sebagiannya kalau ada tamu orang asing itu permaisuri pakai cadar. Jadi cadar itu bukan teroris. Ya, raja-raja kita dulu permaisurinya banyak yang pakai cadar. Khususnya bila tamu dari kalangan non Muslim. Biasanya payahnya nyebut kafir non Muslim. Tidak apa-apa. Kalau baunya non Muslim yang tidak selamat tidak apa-apa. Kan non Muslim orang yang tidak selamat. Kalau kafir orang yang menutup diri. Mana cak? Nah, kafir uang da'amu nemo. Uang da'amu nemo. Kalau non Muslim yang tidak selamat. Atau ndak amo nyorah tongkau sama jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. As-subhat adalah jamak dari subha. Dia adalah isim masdar dari istibah. Istabahal amru yani ikhtalata wal tabas ala ahad. Bila dikatakan istabal amru, perkara ini perkara yang istabah, yaitu sesuatu yang tidak jelas. Dikatakan iya, betul juga, dikatakan tidak, betul juga. Makanya Nabi meletakkan as-subhat bainal halali al-bayyin wal haram al-bayyin. Dalam hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala, Nabi katakan innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu nyata, wa innal harama bayyin, sesungguhnya yang haram itu nyata, jelas, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara yang halal dan haram itu ada wilayah mustabihat, yaitu ada seolah-olah halal, ada seolah-olah haram. Nah, seolah-olah halal, seolah-olah haram. La ya'lamu katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu, tapi ada sebagian yang tahu. Seperti masalah hari ini, Al-Quran dengan suara indah, dengan bagus, halal, bayyin. Menyanyi dengan musik, haramun, subuhat rupanya, subuhat. Nah, bila ada yang nak mencoba menghalalkannya, berarti dia ahli subuhat. Karena Nabi sendiri mengharamkannya. Ada 5 hadis yang bila diakumulasikan kuat untuk mengatakan musik itu haram. Lalu orang tidak membacakan hadis itu. Rata-rata yang mencoba menghalalkannya menghindari menyebutkan hadisnya, kecuali menyebutkan hadis Hisam bin Ammar yang mu'allaq Sahih Bukhari. Dia katakan hadisnya dhaif karena mu'allaq. Masya Allah, hadis palsu tentang Nur Muhammad diterimanya, tapi hadis yang ini menurut sebagian, menurut dia dhaif, padahal hadis ini disahihkan oleh tidak sedikit ulama hadis, di antaranya Ibnu Hajar dalam Taghliqut Ta'liq, di antaranya Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, kemudian Imam
Al-Iraqi dalam Al-Mughni an Hamil Asfar, disahihkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili dalam Al-Mustakhraj, dan masih banyak lagi ulama yang mensahihkannya. Maka yang demikian akhirnya menjadi syubhat antara kaum muslimin. Orang awam akhirnya terjerumus pada syubhat ini. Padahal Nabi sudah katakan akan datang masanya ada segolongan orang yang menghalalkannya. Kalau ada yang menghalalkan berarti asalnya haram. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, di antara yang akan dibahas oleh Syekh tentang syubhat ini adalah perkara yang jelas-jelas syirik, tetapi karena pandainya orang membungkusnya, ya, contoh ikan segar, ya, padahal kemasin, ya, contoh ikan segar tapi kan kemasin. Mana lama kemasin pada ikan segar? Tergantung selewo sana, tergantung selewo, nah, ya. Tapi kalau lah tahu makan kemasin, tak ada lama jelas ya. Tapi kalau ikan segar, jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena pandai membungkus, akhirnya seolah-olah sesuatu yang haram itu menjadi halal, atau sesuatu yang ilegal itu menjadi legal, dan seterusnya. Maka dengan demikian lahirlah syubhat, yang masalahnya sebenarnya Nabi sudah tunjukkan metode yang benar menghadapi syubhat, wajib dihindari. Misalnya sekarang ada sekelompok ulama kecil, artinya sekelompok kecil ulama menghalalkannya, musik, dan ijma' as-salaf mengharamkannya. Ulama mazhab yang 4 mengharamkannya. Bagi kita setidaknya ini syubhat. Iya kan, harus kalau nak jadi Ahlussunnah di Indonesia mazhab fikihnya mesti Syafi'i. Ayo sekarang masanya kita minta pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ketika bicara tentang banyak masalah kita bersandar selalu pada Imam An-Nawawi. Sekarang kita dengarkan pendapat Imam An-Nawawi, muhaqqiqul mazhab Asy-Syafi'i, Syekhus Syafi'iyah. Ya, saya dengarkan pendapatnya. Jangan diambil dari pendapat orang-orang yang para pemikir. Ini diambil Ibnu Hazm yang mengatakan hadisnya dhaif, pada hadisnya tidak dhaif. Banyak ulama yang mensahihkannya. Siapa yang mau merujuk, banyak kita yang sudah bahas masalah itu, seperti Syekh Albani dalam kitabnya Tahrim Alatit Tarab, kemudian Dr. Abdul Rahman Al-Jibrin dalam kitabnya Ar-Rihul Qasif ala man ahalla al-ma'azib, kemudian kitab Risalah Magister di Universitas Imam Muhammad bin Shalih Al-Islamiyah, Ahkam Mumarasati Al-Fan, hukum menggeluti bidang seni dan sebagainya. Dan masih banyak lagi kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak asli. Tak paham lagi ya. Karena Ahlussunnah wal Jamaah yang asli campur-campur antara sunnah dengan bid'ah. Tapi kalau yang murni saja sunnah itu ahli sunnah yang palsu. Nah, tak mana dong sampai situ. Definisi ahli sunnah wal jamaah yang asli bisa menhasanahkan bid'ah. Ada bid'ah hasanah, itu ahli sunnah asli, sebab bisa mencampurkan sunnah dengan bid'ah. Itu asli, original. Tapi kalau tidak menerima bid'ah sekalipun hasanah, tapi yang terima hanya sunnah, itu namanya tidak asli. Kan dia salah kan? Nah, itu tuh masuk yang mana?
merasa asli sendiri. Atau sekali campur, sekali tebak, sekali es campur, sekali es tebak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Ahlus Sunnah tentu yang tidak menerima dalam beragama kecuali Quran dan Sunnah. Tentu yang bukan ahli sunnah atau ahli bid'ah yang suka menghidupkan bid'ah, itu yang seharusnya yang asli. Allah musta'an. Alaihi kulihat. Ya, kan ada ulama katakan, ya, sebagian bid'ah tidak dalalah. Kalau Nabi bilang semua bid'ah dalalah. Coba lihat dua pernyataan ulama, dua pernyataan. Rasul mengatakan kullu bid'atin dalalah. Sebagian ulama mengatakan laisa kullu bid'atin dalalah. Nabi bilang semua bid'ah sesat. Sahih tidak dari Nabi itu? Sahih dari Nabi? Alhamdulillah. Sebagian ulama mengatakan, ya saya katakan memang ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak semua bid'ah sesat. Bertentangan tidak pendapat keduanya? Antara pendapat Nabi dengan pendapat ulama ini. Mana buat di antara kedua? Mana buat? Nabi katakan semuanya sesat. Ulama mengatakan tidak semuanya sesat. Oleh sebab itu kita ikuti ulama yang mengatakan seperti dikatakan oleh Nabi SAW, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memaafkan para ulama yang bertentangan dengan perkataan Nabi SAW. Kalau tidak paham, misal berdoa kalau dalam mudah-mudahan suatu saat bisa temu bid'ah asana loh, lebih satu umat dah. Ini kalau temu bid'ah satu umat deh, kalau tidak temu bid'ah baca. Ya, kalau lihat temu bid'ah bersatu umat, tapi kalau tidak temu baca umat, kan itu isunya. Nah, jadi as-subhat adalah sesuatu yang membuat sesuatu yang tidak jelas. Dikatakan halal rasanya betul juga, dikatakan haram rasanya betul juga. Bagaimana kita menyikapi yang seperti ini? Kata Nabi, faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menghindari syubhat, selamat agamanya, selamat harga dirinya. Selamat agamanya, karena agamanya semua amalannya teraplikasi dalam sistem ilahi. Amalnya sesuai dengan SOP. Misalnya hari raya, SOP-nya sudah ada sejak zaman Nabi, sudah diriwayatkan dengan jelas, dia ikuti. Maka ketika datang hisab nanti, apa yang kau jangan di bulan Syawal? Puasa 6. Sudah tahu apa buat leh? Buat lopek, buat sekayo. Ada amalan lain yang kalau ada boleh atau tidak secara syar'i? Kalau buat lopek tak boleh? Boleh. Buatlah, tak salah. Buat lama? Boleh. Buat sekayo boleh. Buat sate bagus. Jalan ya? Alhamdulillah. Al-asl fil asya' al-ibaha. Iya kan? Hukum sesuatu itu apa? Boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau ditanya lagi, kok kalian ayo? Itu tak jawab. Kami ada ayo Zora. Lalu masuk dalam sistem. Tidak masuk di sini. Tidak masuk. Ayo hanya dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Nyapa dia ayo masalah. Ini tanda bersyukur bisa puasa di bulan Syawal.
ya kan? Tolong puasa. Orang puasa. Alun le, tak pun syukuri. Bang tak joleh mula ni. Syukuri. Jadi kaum muslimin. Allah puasa bang lah salah si puasa nam. Alun le, itulah yo macam. Jadi itu dia. Pada alun ayo pada puasa. Pada dasarnya mensyukuri nikmat buat puasa. Termasuk subuhan. Masuk subuhan dan sebagainya. Nah, kalau subuhan yang terbaik adalah kata Nabi dihindari. Sebab kalau dihindari selamat agama kan dihisap nanti aman kan? Tapi kalau sempat tidak ada aturan agama kita buat, itu panjang pertanyaannya, dipanggil para saksi, dan tidak jarang saksi jadi tersangka. Alhamdulillah. Dan selamat marwahnya, selamat harga dirinya. Kenapa selamat? Karena dia tidak akan berubah dari status ahli sunnah. Tapi ketika dia melakukan amalan yang tidak sunnah, otomatis orang akan mengatakan dia bukan ahli sunnah. Setidaknya dia melanggar sunnah. Makanya selamat kita ketika kita menghindari hal-hal yang syubhat. Sebaliknya, siapa yang mengerjakan yang syubhat, maka dia akan terjerumus pada yang haram. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Oleh itulah kenapa Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menulis kitab ini, supaya umat tidak mendekati syubhat, atau ketika dengan dijelaskannya yang awalnya syubhat menjadi sesuatu bid'ah yang jelas-jelas, atau menjadi bid'ah yang jelas. Bid'ah apa hukum membuat? Halal apa haram? Serius lah ya. Tapi ada bid'ah hasanah. Nah, dan bid'ah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, ketika sebagian mengatakannya masih syubhat, lalu datang kitab ini, mudah-mudahan menjadi sesuatu yang jelas. Anda jujur ni mereka memang padik subuhat, memang padik subuhat, termasuk di ulang-ulang. Masuk waktu bang, kita tutup atau kita azan dulu? Bukan judul mana? Baik, barakallahu fikum.
أشهد أن لا حول لا حول لا حول الله أكبر الله أكبر لا الله لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب العالمين والصلاة Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian saya melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim seperti kebiasaannya para ulama mengikut Al-Quranul Karim. Al-Quran setiap suratnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengamalkan hadis Nabi SAW, yaitu kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah bahwa akhtar. Setiap perkara besar tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus pahalanya, terputus keberkahannya dan lain-lainnya. Kemudian juga terputus atau artinya tidak dimudahkan kita untuk memahaminya. Maka saya memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyebutkan apa fi'il yang ditakdirkan, dia mengatakan bismillahi aktub sesuai dengan karena dia menulis. Au bismillahi wa'allim, dengan bismillah saya mengajar kalau dia mengajar. Atau bismillahi hadir, atau dengan bismillah saya memulai kajian dan sebagainya. Kemudian Syekh rahimahullah taala memulai kitabnya dengan muqaddimah yang di dalamnya beliau menjelaskan secara gamblang perbedaan antara agama kaum musyrikin, di mana beliau pertama kali diutus untuk meluruskan akidah mereka, dengan agama yang didakwahkan olehnya dan para rasul sebelumnya. Ya, beliau menjelaskan apa bedanya supaya setelah nanti ketika tahu kita bedanya antara agama yang dianut oleh orang-orang Makkah pada waktu itu, ya, yang kemudian yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang tidak serta-merta mereka terima, padahal Nabi SAW dengan segala kelengkapan spesifikasi dai atau sertifikasi dai seperti bahasa sekarang, Nabi subhanallah berdakwah dengan track record yang bersih, tidak ada sama sekali catatan-catatan negatifnya. Kalau kita mungkin banyak juga cuma kita siapa wangnya kan ya, kan wang dalam melantiang pawa bantawinya
Banyaklah catatan-catatan yang tidak ini. Tapi Nabi SAW bersih dari catatan-catatan itu. Tapi walaupun demikian, mereka tetap tidak menerima. Karena ada perbedaan yang mereka pahami dari apa yang disampaikan Nabi dengan apa yang mereka yakini. Oleh sebab itu mereka tidak mudah menerima. Nah, ketika sebagian kita tidak memahami agama yang diajarkan Nabi SAW dengan sebenarnya, kadang-kadang bercampur dengan pemahaman yang dulu diamalkan oleh orang-orang jahiliyah itu. Maka ini membabi i'rifil haqqa ta'rifil batil. Kenali yang hak, kamu pasti kenal yang batil. Tapi idza araftal haq batil la ta'rifil haqq. Tapi kalau kau kenal yang batil, tidak akan kenal yang hak, dan juga tak bisa mengatakan yang batil itu batil. Kan pada subuh itu bang, kenali sunnah, tahu mana yang bid'ah. Tapi kalau udah biasa bergelimang bid'ah, tentu sunnah tidak tentu ya. Kecil nam bid'ah dan sunnah bid'ah. Wang biasa mandi yu kau, nanti ayu kau tu baik ayu jan, tak apa deh lah. Iwanjir lewat je cabu-cabu situ. Lah dah rujulah, lah macam apa? Selapnya pada sekolah sih mandi je neranya. Nah, ya, sebab bagi dia, kalau biasa main di contoh Jakarta dulu Sungai Ciliwung, lah situ mandi, situ nyosa. Asal itu tiba jalan lobek banjir, situ nyosa, situ mandi, tak salah darah, tak salah. Tapi siapa yang sudah terbiasa mandi air bersih, ya dengan air bersih itu semua mandi ayo sawo ammo juru, tapi mesti mandi sudah itu dia, mesti mandi sudah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang tahu yang bersih, tahu mana yang kotor. Tapi siapa yang bersih bahasa dengan yang kotor, tak mau tahu mana yang bersih. Dan ujian, hafalkan jawaban yang benar. Sahih, tentu mana yang salah. Tapi kalau opal dan salah, nombor tu tidak tentu dan salah, tidak obeh. Jadi ya, cobalah satu soal yang salah. Maksud itu baik soal 10. Apa nombor tu kena ambil lah. Jadi ya, jangan hafal dan salah. Tapi kalau dihafal yang benar, maka insya Allah yang salah bisa diketahui. Maka Syekh perkenalkan ini dakwah Nabi, sehingga dengan demikian akan tereliminasi dakwah selain Nabi SAW. Itu bisa kita praktekkan semuanya di semua bidang akidah. Kita kumpulkan semua hadis tentang keyakinan Allah, keyakinan Nabi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita dapatkan ini. Lalu kalau ada orang yang mengatakan yang berlainan dengan dikatakan Nabi, tahu kita ini akidah langsung soal sih salah salah tak boleh juga, keliru, tak boleh ya, apa tak boleh disalahkan. Akidah berbeda dengan akidah Nabi alaihissalatu wassalam. Paham kita? Tapi mereka yang tidak merujuk ke Nabi alaihissalatu wassalam, dikiranya itu yang betul. Di bawah hadis tidak mampan hadis dong. Hadis itu harus disesuaikan dengan keyakinannya, bukan keyakinannya harus merujuk hadis. Ini latihan biasa, sifat 20, lebih 20 tidak ada, kan ya? Iya tak? Maka ditulis ada 1000 ayat na hadis, dah itu muka syiru lagi. Mana tahu itu muka syiru? Yakin dan yakini. Ikut dan yakini, bukan yang diajarkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah biolog waktu saya. Allah dulu soalan. Sampai situ dulu ya. Itu dulu. Ini mukadimah lah so isi je. Nah, terima kasih teman-teman. Ya, jadi tujuan Syekh adalah untuk membuka penutup yang membuat orang ragu dan kebatilan itu. Sekarang sudah nanti akan dijelaskannya
bahwa yang dinampakkan bagus itu ternyata tidak bagus. Yang nampaknya legal itu ternyata ilegal. Yang nampaknya bagian dari agama ternyata itu musuh agama. Nah, tinggal lagi nanti Allah masukkan hidayah itu ke dalam hati kita atau Allah tutup hati dan telinga kita. Kita mohon kepada Allah supaya hati kita tidak ditutupi dengan syubhat tadi. Dia tidak ditutupi dengan syubhat. Karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalau kita berharap Nabi saja tidak mampu untuk memasukkan hidayah kepada pamannya Abu Talib, tidak mampu berhidayah kepada pamannya Abu Lahab. Sahih? Nah, tetapi Allah la yahdi man yasha. Bukan keterangan Nabi tidak jelas. Ya, kenapa Nabi jelas sekali? Tapi mereka tidak mau untuk menerimanya karena apa? Hidayah belum masuk. Maka sekali lagi kita bersyukur sebanyak-banyaknya ketika hati kita dibuka menerima sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang menuduh kita ahli sunnah abal, tidak ada masalah. Karena Nabi juga dituduh juga sesat menyesatkan dulu. Nabi dituduh orang Quraisy sesat menyesatkan. Para imam semuanya, imam yang 4 yang istiqamah sunnah dituduh sesat menyesatkan, termasuk Imam Syafi'i sendiri oleh orang-orang yang menentangnya. Makanya selamanya ahli dhalal akan menganggap yang lain adalah sesat. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan ini yang dilakukan Nabi. Bahwa apa yang kita yakini itu yang diyakini Nabi. Apa yang kita kerjakan ini yang dikerjakan dan disuruh oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wallahu musta'an wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.